tukang like, dan komen, dan subscribe. Sekarang juga guys. Saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption ini merupakan sebuah film yang berdasarkan novel karya Stephen King tahun 1982. Film ini secara singkatnya berkisah tentang seorang bankir bernama Andy Dufresne yang dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara Shawshank atas pembunuhan istri dan selingkuhannya, meskipun dia mengklaim tidak pernah melakukan hal tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini, dia bernama Andy Dufresne yang sedang berada di dalam mobilnya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah pistol dan beberapa peluru. Sebelum masuk ke rumah itu, Andy meneguk minuman keras. Lalu scene berpindah ke sebuah pengadilan. Andy menceritakan malam itu dia sedang marah kepada istrinya karena menginginkan perceraian dengannya. Dia kemudian mengemasi pakaiannya dan memutuskan tinggal dengan selingkuhannya, yaitu Glenn Quentin, seorang pemain golf handal. Malam itu Andy masuk dan menemukan mereka yang sedang celepot. Andy beralasan kondisinya masih bisa terkontrol dan tidak menembak mereka. Yang ada, dia memilih pergi meninggalkan mereka, kemudian membuang pistolnya di sebuah danau. Namun, jaksa menilai dia telah membunuh istri dan selingkuhannya. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan mereka telah tewas dengan 38 peluru kaliber. Meskipun polisi tidak menemukan pistol tersebut di danau, namun sidik jari tersangka dan pecahan botol minumannya sudah menjadi cukup bukti bahwa Andy seorang pria pembunuh berdarah dingin. Lalu akhirnya hakim memutuskan Andy dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup. Cerita berpindah lagi ke seorang narapidana yang bernama Alice Boyd Reading yang biasa dipanggil Red. Dia dipanggil juri untuk pengajuan bandingnya setelah menjalani masa hukuman 20 tahun penjara dari masa hukumannya seumur hidup. Namun, juri kembali menolak pengajuan bandingnya meskipun dia sudah menunjukkan perilaku yang baik selama di penjara. Kemudian Red menjadi pemasok barang-barang ilegal seperti rokok dan narkoboy untuk para tahanan. Diceritakan, Andy masuk ke penjara ini tahun 1947 dan dia mulai mengenalnya pada tahun 1949. Penjara ini dikenal dengan nama Shawshank yang diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap dengan masa hukuman yang sangat lama. Ratusan narapidana di penjara ini menyambut kedatangan Andy dan tahanan lainnya yang baru tiba. Kepala penjara yang bernama Norton memperkenalkan Hadley yang sebagai kepala penjaga penjara. Kekejamannya langsung terlihat ketika salah seorang tahanan baru mencoba menyela perintahnya. Welcome to Shawshank. Seperti biasanya, mereka akan dimandikan dan dibersihkan sebelum menempati rumah baru mereka. Right. That delousing shit they throw on you. And when they put you in that cell in the blink of an eye, nothing left but all the time in the world. Lights out! Dan tahanan lama pasti akan membuat lelucon dan mempermainkan tahanan baru setidaknya untuk dijadikan bahan celepot renye mereka. Mendengar itu, si gendut yang baru datang terus menangis hingga petugas penjara datang untuk membuatnya diam. I ain't supposed to be here. Not me. Dia pun dipukuli dan dihajar habis-habisan oleh si Hadley. Berbeda dengan Andy yang lebih banyak berdiam diri. Di keesokan paginya, saat waktunya sarapan, Andy menemukan seekor ulat di dalam makanannya.
Dan seorang pria tua yang bernama Brooks Helton meminta ulat tersebut. Dan rupanya ulat itu dia berikan untuk unggas kecilnya yang dia sembunyikan di balik bajunya. Dan terungkap dari tahanan yang bekerja di rumah sakit bahwa si gendut yang tadi malam dipukuli Hadley telah tewas. Dan ketika mandi, kelompok The Sister yang suka mencelepot pria tampak menyukai Andy. Namun untungnya dia selalu bersikap dingin. I like that. Sebulan setelah di penjara, Andy mulai bisa beradaptasi dengan penjara ini. Dan sosok yang dia mulai ajak bicara adalah Red. Dia meminta sebuah palu kecil dan batu kuarsa atau batu kapur kepadanya. Terungkap, dulu Andy pernah berprofesi menjadi penggali batu, hingga dia menjadi seorang direktur bank. Setelah angka mereka sepakati, Red memperingatkan Andy tentang kelompok The Sister, khususnya pemimpin mereka yang bernama Boggs. Red dengan leluconnya menebak Andy akan menggunakan palu kecil itu untuk menggali terowongan. He had on an invisible coat that would shield him from this place. Red akhirnya berhasil menyelundupkan palu kecil itu ke dalam penjara ini. Dia menertawakannya karena dengan palu itu dia akan membutuhkan 600 tahun untuk menggali terowongan. Brooks yang bekerja mengantarkan buku memberikan palunya kepada Andy. Hingga suatu hari, Andy mulai menjadi sasaran keberingasan Three Sister. Dua tahun pertama adalah masa yang sangat sulit untuknya. Hingga suatu hari, kepala penjara merekrut beberapa napi untuk dipekerjakan di sebuah pabrik di luar penjara. Red dan Andy terpilih dalam program ini selama sebulan. Ketika mereka sedang bekerja, Andy tidak sengaja mendengar Hadley membicarakan tentang uang yang didapatkan Hadley dari saudaranya yang meninggal senilai $35.000. Dia kemudian mengusulkan Hadley untuk mengikuti usulnya agar uangnya bisa berlipat ganda. Karena Andy dulu sebagai direktur bank, dia tahu betul bahwa nilai asuransi itu akan berlipat. 3 beers apiece for each of my coworkers. Dan karena ide Andy itu juga terbukti, para tahanan senang karena mendapatkan sebuah bir yang selama ini tidak mereka rasakan lagi. Dengan palu itu, Andy mengukir namanya di dinding selnya. Dan ketika acara penayangan film, Andy meminta poster Rita Hayworth yang saat itu menjadi artis terkenal untuk dipajang di selnya. Sialnya, Andy kembali diseret kelompok Sister. Mereka tidak berani mencelepot Andy, namun dia dihajar habis-habisan hingga harus dibawa ke rumah sakit dalam waktu lama. You shouldn't. And to spend a month in the infirmary. Sedangkan Boggs dimasukkan ke ruang isolasi. Tidak cukup sampai situ saja, Hadley menghajarnya juga hingga dia dipindahkan ke rumah sakit negara bagian. Get a finger on Andy again. And Boggs will never welcome back when he gets out of the infirmary. Sounds good, Dad. A horse apple. Oh shit! Jesus. Tak lama kemudian, Andy mendapatkan poster berikut batu pesanannya dari Red. Heads up! Toss in the cells. Dan ketika penggeledahan terjadi di ruang selnya, petugas tidak menemukan barang mencurigakan. Karena Andy selalu memegang Alkitabnya, termasuk sebuah poster artis yang ditempel di dinding selnya. Rupanya itu hanya sebuah tes untuknya. Truth is, Norton wanted to size Andy up. Andy dipindahkan untuk bertugas membantu Brooks di ruang perpustakaan penjara Shawshank.
Dia sudah bertugas di perpustakaan ini sejak tahun 1912. Bahkan, Andy membantu seorang petugas untuk mengelola keuangannya. Dia juga mengirim surat setiap minggu kepada pemerintah agar mengucurkan dana untuk merehabilitasi perpustakaan penjara ini. Hingga dia harus mengurus pajak hampir seluruh petugas penjara Shawshank. Karena kesibukannya itu, Andy meminta Red menjadi stafnya. Setahun berlalu, Andy terus saja mengirimkan surat setiap minggu kepada pemerintah untuk memperbaiki perpustakaan. Tiba-tiba, suatu hari, Brooks menodongkan pisau ke leher Haywood. Brooks, look at his neck. He's bleeding. Ternyata Brooks sudah menjalani hukuman selama 50 tahun dan mendapat pembebasan bersyarat. Pikirannya terguncang karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan di luar sana. Dia sudah terlalu nyaman tinggal di penjara ini. Brooks tidak bisa menjalani hidup lagi di luar. Untuk bekerja pun dia sudah terlalu tua dan memilih untuk bunuh diri. Di samping itu, karena bosannya pemerintah menerima surat darinya, mereka akhirnya mengirimkan dana dan berbagai buku untuk perpustakaan penjara ini. Andy memasang kepingan lagu dan memperdengarkannya ke seluruh penjara. Semua tahanan tampak menikmati lagu ini, namun tidak bagi kepala sipir yang langsung memasukkan Andy ke lubang isolasi. Red kembali dipanggil juri dalam rangka pengajuan bebas bersyaratnya setelah menjalani hukuman selama 30 tahun. Namun, kembali lagi, pengajuannya ditolak juri. Andy menghiburnya dengan memberikan harmonika untuk Red. Dan Andy mendapatkan kiriman poster terbaru dari Red. Perbaikan perpustakaan mulai dilakukan dan untuk menghormati Brooks, namanya dijadikan nama perpustakaan ini. Norton, selain sebagai kepala sipir, dia juga melakukan praktek money laundry. Dia mendapat banyak suap dari para kontraktor yang hendak memperbaiki penjara ini. Uang dan deposito yang dia simpan di berangkasnya diketahui oleh Andy, karena dialah yang ditugaskan untuk mengatur pembagian kepada orang-orang yang terlibat dengannya. Dengan kecerdasannya, Andy bisa menjebloskan Norton dengan mudah ke dalam penjara atas semua kejahatannya. Bel tanda kedatangan tamu baru di penjara ini berbunyi. Dia adalah Tommy William yang datang ke Shawshank tahun 1965 dengan hukuman 2 tahun penjara. Dia tertangkap mencuri TV. Kisahnya membuat Red dan kawan-kawan cukup terhibur. Non-destruction of property, too. Dia ingin belajar membaca dan Andy membantunya hingga dia mengikuti ujian kesetaraan SMA. Red menceritakan kasus yang menjerat Andy hingga dia dihukum seumur hidup. Di luar dugaan, Tommy juga menceritakan 4 tahun lalu dia pernah tertangkap mencuri mobil dan dia dimasukkan ke sebuah sel dengan seseorang yang bernama Elmo Blatch yang berprofesi sebagai perampok bersenjata yang sudah melakukan ratusan pekerjaan. Di sini, si Elmo bercerita bahwa dia pernah membunuh seorang wanita dan selingkuhannya yang adalah seorang pemain golf. Dan lucunya, suaminya yang ditangkap padahal dia adalah direktur bank. Otomatis, di sini Andy segera menceritakan bukti kasusnya kepada Norton. Namun, bukannya membantunya, dia justru khawatir jika Andy bebas, maka kejahatannya tentang money laundry ini akan dilaporkan oleh Andy. Dan akhirnya, Andy dimasukkan kembali ke sel isolasi selama sebulan. Tommy senang karena dia mendapat kelulusan dengan nilai C++ untuk ujian SMA-nya. Suatu malam, dia dipanggil oleh kepala sipir di halaman luar. Here? That's what the man said.
asking you to keep. Dan tiba-tiba dia ditembak mati oleh kepala penjaga Hadley. Kepala sipir mengatakan kepada Andy, itu dilakukan karena dia berniat kabur. Setelah dibebaskan dari ruang isolasi, Andy hanya termenung. Kepada Red dia mengatakan, jikalau saja bisa keluar dari penjara ini, dia ingin menuju Zihuatanejo di Meksiko untuk menghabiskan sisa hidupnya di pinggir pantai dengan sebuah kapal, dan dia mengajak Red. Andy meminta Red berjanji jika dia keluar dari penjara ini untuk menuju Boston, dan di sana ada sebuah batu kaca vulkanik berwarna hitam dan di dalamnya ada sesuatu untuknya. Haywood menceritakan ketika Andy meminta tali kepadanya, dia khawatir kalau Andy akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Brooks. Andy kembali menjalani rutinitasnya membantu keuangan si Norton. Malam itu di selnya, dia mengeluarkan tali. Dan saat pagi tiba, Andy tidak keluar dari selnya. Petugas tidak menemukannya di sana. Dan Red yang dikenal dekat dengannya ditanya oleh kepala sipir, hingga dia melemparkan beberapa batu dan menemukan sebuah terowongan. Polisi langsung bergerak untuk memburu Andy. Prison. All they found of him. Namun tidak berhasil menemukannya. Hampir 20 tahun Andy menggali terowongan itu, dan saat berada di lapangan dia akan membuang bongkahan batu tersebut. And poster. Out into the exercise yard. A handful at a time. Dia juga mengambil deposito dan uang berharga milik kepala sipir, dan tali itu dia pergunakan untuk membawa barang berharga. Dia bahkan menghancurkan pipa pembuangan dan merangkak melaluinya hingga tiba di sebuah sungai. Andy crawled to freeing the 5 football fields. Just shot. Hingga akhirnya dia bisa menghirup udara bebas. Andy dengan identitas barunya masuk ke sebuah bank untuk mencairkan deposito dan mengirimkan bukti kejahatan Norton. Good morning, Portland Daily Bugle. Polisi pun dikirim ke penjara untuk menangkapnya, termasuk Hadley. Namun dia lebih memilih untuk bunuh diri. Andy mengirimkan surat kepada Red yang membuat mereka cukup senang dengan keberhasilannya. Dan tercatat 40 tahun Red menjalani hukuman. Kali ini pengajuan bebas bersyaratnya disetujui oleh juri. Dan akhirnya Red juga bisa menghirup udara bebas. Kemudian, dia datang ke rumah dulu Brooks tewas. Dia hampir merasakan hal yang sama seperti yang Brooks rasakan. Live in fear. Brooks Hadley knew. Hingga dia teringat dengan janjinya kepada Andy. Lalu dia datang ke sebuah kebun dan mencari batu panjang berwarna hitam. Dan di dalamnya dia menemukan sebuah kotak yang berisi surat dan uang dari Andy.
Dia pun menunggunya di Zihuatanejo, Meksiko untuk menghabiskan waktu bersama di sana. Dan Brad berhasil menemukan Andy dengan kapalnya, dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Shawshank Redemption ini? Menonton film ini memang nampak seperti tidak ada harapan di dalamnya, tapi film ini berhasil menangkis kesan tersebut dengan cerita yang pada akhirnya menggembirakan. Sepanjang 2 jam lebih, film ini menawarkan beragam hal-hal yang cukup emosional dan berkesan. Pada masa-masa sulit seperti ini, The Shawshank Redemption adalah tontonan yang inspiratif tentang sebuah harapan untuk menuju keselamatan. Dan tidak lupa juga kita kembali ke slogan Brofview. Apapun filmnya, minumnya tetap